Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita masuk di mata kuliah struktur baja 1 dengan pokok bahasan batang tarik, luas penampang efektif, keruntuhan pada batang tarik, dasar blok dengan saya Agianto Tomonte, STMT. Hari ini kita coba lihat untuk materi pembelajarannya. Yang pertama, nanti kita mau lihat definisi dari batang tarik. Yang kedua, tahanan nominal yang terjadi di struktur kita. Kemudian ada luas penampang neto, kemudian yang keempat adalah kondisi efek dari stagger hold, ya lubang berselang-seling. Yang berikutnya yang kelima adalah pola selang-seling tidak sebidang. Nanti di masing-masing pokok bahasan pembelajaran kita nanti ada contoh-contoh soal yang kita akan kerjakan. Oke, yang pertama pendahuluan batang tarik, teman-teman ya. Jadi batang tarik merupakan elemen struktur yang dihubungkan dengan gaya tarik aksial. Jadi nanti yang bekerja adalah gaya aksial ya. Di mana elemen struktur ini dapat kita jumpai pada struktur rangka jembatan, rangka atap, menara, tower, transmisi, dan lainnya. Nah, di sini ada beberapa jenis daripada batang itu, batangnya, bentuknya, yaitu dari profil tunggal sampai dengan profil tersusun, di mana hal yang paling menentukan adalah kondisi dari penampang atau cross section dari batang tersebut, ya, atau jadi yang mengikatnya ya. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman bisa lihat gambarnya. Di sini ada penampang-penampangnya ya. Jadi ada di sini ada batang bulat, plat strip, siku, kemudian ada siku ganda, ada siku yang bertolak belakang, kanal single, kanal ganda, kanal tersusun atau kanal yang disusun seperti ini ya, dibentuk seperti ini. Kemudian ada penampang sayap lebar atau IWF, penampang standar Amerika SIWF, kemudian ada penampang blok tersusun seperti ini. Nah, tadi kita summarize bahwa batang tarik merupakan elemen yang menopang gaya tarik aksial. Batang tarik dijumpai dari struktur jembatan, rangka atap, tower, transmisi, dan lain. Dan kemudian batang tarik terdiri dari profil tunggal dan tersusun. Aplikasinya teman-teman, contoh jembatannya seperti ini teman-teman. Bagaimana jembatan ini, jembatan baja yang dimana tersusun dari batang elemen diagonal, vertikal, dan horizontal. Jadi untuk struktur jembatan ini kita akan perhitungkan gaya-gaya batang yang terjadi, gaya tarik nanti ya, baik ada gaya tekan juga karena beban yang bekerja, sehingga diperoleh nanti di masing-masing titik boolnya nanti ada gaya yang bekerja, nanti kita bisa menentukan tipe sambungan daripada hubungan antara masing-masing batang, batang vertikal, batang horizontal, dan diagonal. Kemudian nanti di sini ada juga yang berikutnya gashet atau plat sambung antar apa namanya, batang tadi, batang vertikal, batang horizontal akan ada sambungan. Ya, ada pada batang tarik dengan sambungan baut. Nah, contoh sambungan baut seperti ini, teman-teman. Jadi di sini dengan ada plat yang nanti akan menjadi connectingnya. Kemudian di sini ada lubangnya, ada 4. Kemudian di sini ada tebel daripada platnya, 8 kali setengah. Kalau kita potong, untuk potongan di B-nya yang ini ya, akan seperti ini kelihatannya. Kemudian untuk yang bagian section A-nya, depannya itu akan seperti ini. Tebelnya adalah setengah. Nah, kemudian yang kedua, pokok bahasan kita yang kedua tentang tahanan nominal. Kalau kita tahu di struktur batang 1 juga kita belajar tentang apa namanya, momen nominal ya, atau momen yang terjadi, momen yang terjadi atau yang akan dimiliki oleh bahannya atau baloknya, sedangkan M ultimate itu adalah momen yang terjadi karena beban yang diberikan di bahannya ya. Nah, di sini ada tahanan nominal, kuat tarik nominal dengan metode LRFD atau di sini adalah load resistant factor design menurut SNE 031729/2022 dalam menentukan kekuatan nominal penampang suatu batang tarik harus dilihat dari 3 macam kondisi keruntuhan. Jadi kalau misalkan kita di beton itu ada 3 juga, ada dia keruntuhan tarik, keruntuhan tekan, dan keruntuhan seimbang. Nah, di sini juga ada ya pola keruntuhannya. Yang pertama, kondisi leleh dari luas penampang kotor atau bruto daerah yang jauh dari sambungan. Kemudian yang kedua, kondisi fracture atau putus dari luas penampang efektif dari daerah sambungan.
Dan yang ketiga, kondisi geser blok pada sambungan. Jadi nanti 3 ini yang kita akan tinjau. Menurut SI 1729/2002, itu pasal 10.1 dinyatakan bahwa semua komponen struktur yang memikul gaya tarik aksial terfaktor sebesar itu maka harus dipenuhi syarat persamaannya ya. TU kurang sama dengan VTN. Jadi TU adalah gaya tarik atau beban yang akan diberikan atau reaksi dari luar, sedangkan VTN adalah kemampuan bahannya. Jadi kemampuan bahan untuk menahan dari atau reaksi daripada tahanan daripada aksi dari luar. Di mana TN adalah kuat nominal penampang, P adalah faktor tahanan reduksi SNI 03.1729/2002 tabel 6.4 strip 2 halaman 18 ya, kemudian di SNI 03.1729/2002 pasal 10.1 ya. Nah, kita lihat dulu masing-masing kondisi batas tadi. Yang pertama kondisi leleh dari luas penampang bruto. Bila kondisi leleh yang menentukan, maka kuat nominal TN dari batang tarik harus memenuhi persamaan berikut. Di mana TN dikali sama dengan AG dikali FY. AG adalah luas penampang bruto, satuannya milimeter persegi. FY adalah tegangan les suatu mutu baja atau dia satuannya MPa. Dan untuk kondisi ini, untuk kondisi leleh ini, P-nya yang dipakai 0,90. Nah, kemudian kondisi yang kedua pada kondisi fraktur atau putus ya dari luas penampang efektif neto pada sambungan. Di sini penjelasannya untuk batang tarik yang mempunyai lubang, misalnya untuk penempatan baut, maka luas penampang reduksi dan dinamakan luas netonya ya. Nah, lubang pada batang menimbulkan konsentrasi tegangan akibat beban kerja. Jadi nanti kita akan lihat tuh ya, jadi lubang itu nanti yang akan mengalami tegangan ya, karena beban yang diberikan. Teori elastisitas menyatakan bahwa tegangan tarik sekitar lubang baut itu nilainya sekitar 3 kali tegangan rata dari penampang netonya ya. Namun saat serat dalam material mencapai regangan lelehnya, nilai regangan Y-nya sama dengan Fs dibagi dengan Es. Tegangan menjadi konstan sebesar Fy dengan deformasi yang masih berlanjut sehingga semua serat dalam material mencapai regangan lelehnya atau lebih. Tegangan konsentrasi sekitar lubang menimbulkan fraktur pada sambungan. Nah, ini contohnya beberapa kondisi ada tegangan elastis dan keadaan batasnya, di mana tegangan elastis tadi kita nyatakan bahwa ketika beban tarik bekerja pada daerah sambungan, maka di sini ada nilai tegangan FRE-nya, elastisnya sebesar ini ya, nilainya. Nah, F max-nya sama dengan kurang lebih 3 kali dengan tegangan ratanya. Nah, kondisi batasnya ada seperti ini, teman-teman. Distribusi tegangannya akibat adanya lubang pada penampang. Nah, di sini tahanan nominal TN akibat kondisi fraktur tadi, putus tadi, diformulasikan untuk rumusnya TU sama dengan AE dikali dengan FU, di mana AE ada luas penampang efektif, sedangkan AN ada luas neto penampang, N itu neto, E itu efektifnya, luasnya milimeter persegi, U adalah koefisien reduksi faktor shear lag-nya, FU adalah tegangan ultimate, tegangan batasnya. Di mana V tadi faktor tahanan itu ada beberapa kondisi ya, V nilainya 0,90 untuk kondisi leleh dan 0,75 untuk kondisi frakturnya. Nah, di sini dikatakan bahwa keruntuhan leleh yield tingkat ductilitas lebih tinggi dari keruntuhan fraktur. Oleh sebab itu, faktor tahanan tarik atau VT antara keduanya berbeda. Faktor keamanan untuk fraktur tentunya pastinya lebih tinggi. Nah, di sini ada dua metode perencanaan kita untuk desain. Itu ada kondisi LRFD dan ASD. Kita lihat dulu yang LRFD ya, pada load and resistance faktor desain. Beban terfaktor akan dibandingkan dengan kekuatan elemen strukturnya. Ya, jadi nanti di sini rumusnya PU kurang sama dengan VT/PN. Di mana PU ada kombinasi dari beban terfaktor, berarti nanti misalkan ada kombinasi beban 1,4 dead load, 1,7 live load gitu ya. Sedangkan VT/PN-nya adalah faktor reduksi kekuatan nominal elemennya. Di mana nilainya adalah yang sebelumnya tadi ya, 0,9 untuk yang leleh, 0,75 untuk yang fraktur.
Nah, dengan demikian ada dua kondisi batas terpenuhi, maka rumusnya menjadi PU kurang sama dengan 0,9 FY dikali AG, sedangkan untuk yang fraktur berarti dia yang 0,75 dikali PU dikali AE. Nah, dari kedua kondisi batas tadi nanti kita akan ambil untuk nilai desain strength-nya lebih kecil, yang kecil. Kemudian untuk kondisi ASD atau label stress design, di sini total beban servis lainnya tidak terfaktor, jadi artinya tidak ada akumulasi penambahan daripada safety factor-nya. Nah, akan dibandingkan dengan kekuatan izin bahan elemen strukturnya. Nah, rumusnya PA kurang sama dengan PN dibagi dengan omega T ya. Nah, di mana PA adalah beban servis izin di aplikasi, PN per omega T adalah kekuatan tanah izin elemen struktur. Nah, di sini untuk nilai leleh yield dari cross section safety factor-nya lambda T adalah 1,67. Maka di sini rumusnya untuk tegangan T sama dengan P per AG dan FT sama dengan PN dibagi dengan omega T dibagi AG atau sama dengan 0,6 EV AG dibagi dengan AG atau sama dengan 0,6 EV. Untuk kondisi fracture, untuk kondisi leleh, untuk fracture, safety factor-nya adalah sama dengan 2, maka rumusnya menjadi FT sama dengan P per A, AE, sama dengan, dan FT sama dengan PN dibagi omega T dibagi AE, sama dengan 0,5 FU dikali AE dibagi AE, sama dengan 0,5 FU. Contohnya teman-teman, kita lihat dulu. Jadi ini untuk yang desain LRFD dan ASD. Di sini ketahui platnya untuk tebalnya setengah dikali 5, ya. Di sini dengan mutu bajanya STNE36, steel is used as a tension member. It is connected to a gas plate, ya, jadi ini sambungan platnya, with pore 5/8 atau 5 to 8 inch diameter bolt as shown in figure 3.3. Assume that the effective net area AE equal the actual net area EN. We cover computation effective net area is in section 3.3. Di sini kita mau coba bagaimana mendesain dengan desain strength-nya untuk LRFD dan ASD. Nah, kita lihat ini contohnya teman-teman. Untuk gambarnya di sini ada gas plate-nya, di sini ada platnya PL-nya setengah kali 5. Kemudian diameter lubangnya itu ada 5/8 inch diameter boltnya. Jadi kalau kita lihat sectionnya seperti ini ya. Untuk ini setengah in untuk tebelnya, kemudian untuk lubangnya berarti 5/8 in ditambah 1/8 in sama dengan 3/4 ya. Kemudian di sini jenis bajanya A36 itu identik dengan BJ37. Untuk di sini ada informasi untuk satuannya 1 inci sama dengan 25,4 mm, 1 inch-nya berarti square-nya 645,16 mm square. 1 kip-nya itu berarti kurang lebih 4.448 kN. 1 kN sama dengan 1000 kg ya. Oke. Nah, kita lihat ini teman-teman. Di sini kita kasih oke, good. Untuk ini kita lihat penyelesaiannya. Nah, kita cari dulu yang pertama adalah untuk yang leleh untuk gross-nya ya. Jadi untuk yang gross-nya atau yang brutonya AG sama dengan 5 dikali setengah ya. Jadi 5 tadi untuk yang 5 plate-nya tadi sama dengan 2,5 inch square. Kemudian untuk nominal kuat tahanan nominalnya adalah berarti PN sama dengan FY dikali dengan AG. FY sama dengan 36, A36 tadi kali 2,5 sama dengan 90 kips. Kemudian untuk yang tegangan tahanan putusnya atau frakturnya, di sini AN dikurang AG dikurang lubangnya, berarti 2,5 dikurang dengan setengah dikali 3/4 lubangnya tadi, dikali dengan 2 holes, jadi ada 2 lubang ya. Sama dengan 2,5 dikurang 0,75 sama dengan 1,75 inch kuadrat. AE itu di sini sama dengan AN, jadi tapi tidak selalu ya.
this is true for the example, but AE doesn't not always equal dengan AN. Di sini kita untuk kasus ini contohnya sama 1,75 inch. Sehingga di sini untuk kekuatan tahanan nominal sama dengan Fn dikali dengan Fu untuk yang fracture-nya ya, dikali dengan AE sama dengan 58 dikali dengan 1,75. Jadi Fu-nya untuk yang AG jadi itu sama dengan 58. Jadi ini yang diketahui dari soalnya ya. Jadi kalau misalnya dia 400 berarti kemungkinan tegangan Fu-nya berarti kurang lebih 570 ya. Kurang lebih seperti itu untuk ininya ya. Jadi ini Fy-nya, ini Fu-nya 58. Dikali 1,75 sama dengan 101,5 kips ya. Untuk berikutnya kita lihat design strength based on the yield-nya. Untuk relay-nya berarti di sini Vt Pn sama dengan 0,90 dikali Pn yang ini ya. 90 sama dengan 81 kips. Untuk design strength based on fracture-nya berarti VTPN sama dengan 0,75 dikali 100 nih apa namanya angka faktor V-nya beda sama dengan 76,1 kips ya. Diambil yang paling kecil. Nah, design strength untuk LRFD kita ambil yang value smaller value yaitu VTPN sama 76, kips. Maka di sini kita coba cek untuk yang ASD-nya. Kemudian untuk yang ASD-nya, the allowed strength base yield-nya berarti Pn per omega T sama dengan 90 dibagi dengan 1,67 tadi faktornya ya. Sama dengan 5,39 kips. Allowable strength based on fracture-nya berarti Pn dibagi dengan omega T berarti 101,5 dibagi dengan 2. Tadi kita udah bahas tuh. Ya, ini nilainya nih ya. Yang ini teman-teman ya. Nilai 1,67 dan 2 ya. Untuk yang yield 1,67, untuk yang fracture-nya 2. Oke. Oke, nah ini kita dapat 50,8. Nah, kemudian the allowable service load similar was 50 value is 50,8 kips. Jadi ini ya yang paling kecil. The alternative solution using allowable stress for yield berarti Ft sama 0,6 Fy sama dengan 0,6 kali 36 sama dengan 21 KSI. Dan untuk tegangan izinnya berarti Ft dikali Ag sama dengan 21,6 kali 2,5 sama dengan 54. The slight difference between this value and the one of based on the allowable strength is because the value of the omega in the allowable. Jadi ditentukan dari faktor ini tadi ya, faktor reduksi dari omeganya tadi ya. Ya, rounded from 5/3 to 167 ya. The value based on the allowable stress in the is the more accurate on a 1 ya. Jadi for fracture. Nah, kita lihat Ft-nya berarti untuk yang fracture berarti 0,5 Fu. 0,5 kali 8 berarti 29 KSI. Untuk yang allowable load-nya berarti Ft dikali AE 29 kali 1,75 ya. 1,75 untuk AE-nya ya. Berarti 50, nah, di sini tetap kita ambil nilai yang kecil. Berarti yang kita kecil adalah 50,8 kips. Oke, itu contohnya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah kondisi geser pada sambungan. Mungkin akan terpisah, nanti kita akan bahas. Nah, kondisi ini pada sebuah elemen pelat tipis yang menerima beban tarik dan yang disambungkan dengan alat pengencang, tahanan dari komponen tarik tersebut kadang ditentukan oleh kondisi batas sobek atau sering disebut dengan geser bloknya. Jadi kalau kita lihat seperti ini teman-teman, biasanya yang jadi tahanan apabila ada gaya tarik yang diberikan, maka di sini akan kita perhitungkan untuk area daripada kondisi batas sobekannya ya, dari sambungan ini. Ini gambar kontur geser blok.
Geser blok atau block shear, kekuatan geser balok. Nah, ini juga ada SNI 1729 2015 sudah diakomodasi, di mana Rn sama dengan 0,6 Fu dikali dengan luas penampang neto ditambah dengan UBS-nya ditambah PU ANT-nya ya, untuk yang tarik penahan tarik neto tariknya, geser dan tarik. Yang V adalah geser, yang NT-nya adalah yang tariknya. Harus kurang sama dengan 0,60 FYGV ditambah UBS FUNT. Untuk FU adalah kuat tarik minimum yang disyaratkan, ANV adalah luas neto penahan gesernya, ANT adalah penahan tariknya, AGV adalah untuk penahan geser, luas bruto. Nah, kalau kita lihat penampangnya teman-teman, untuk luasan geser bloknya akan seperti ini teman-teman, kita lihat ya. Untuk AGV itu L kali T-nya untuk luasan dalam, terus ANV-nya berarti L dikurang 2,5 kali DH ditambah 2 dikali dengan T-nya, berarti luas penampang ininya ya. Sedangkan untuk yang ANT itu sama dengan luasan ininya, sisi tegak lurusnya. H sama dengan 0,5, DH ditambah 2 dikali dengan T. Ini DH ditambah 2-nya itu lubangnya. Itu untuk geser blok ya teman-teman. Nah, meskipun keuntungan tarik terjadi pada penampang neto, namun tegangan tarik yang timbul tidaklah selalu seragam pastinya. Oleh karena itu, dalam persamaan geser blok disisipkan faktor UBS tadi untuk mengestimasi distribusi tegangan tarik yang tak seragam pada luas bidang penahan tariknya. Nilainya biasanya untuk UBS itu 1 apabila tegangan tariknya timbul sifat seragam, sedangkan untuk yang 0,5 tegangan yang tariknya tidak seragam. Jadi ini untuk di UBS 1 misalkan ya, di mana posisi lubang untuk apa namanya bidangnya seragam, sedangkan untuk yang ini yang tidak ya, tidak merata. Itu untuk yang geser blok. Kemudian kita masuk di luas penampang atau luas neto, penampang neto ya. Di sini yang ketiga, luas yang dibutuhkan dari sambungan untuk menempatkan alat pengencang seperti baut atau paku keling yang dapat mengurangi luas penampang ya. Sehingga di sini akan mengurangi tahanan penampang tersebut. Menurut SNI 031729 2002 pasal 17.3.5 mengenai pelubangan pelubangan untuk baut, dinyatakan bahwa suatu lubang baut untuk baut harus dipotong dengan mesin pemotong dengan api atau dibor atau ukuran penuh atau dipons 3 mili lebih kecil dan kemudian diperbesar atau dipons. Nah, selain itu dinyatakan juga bahwa suatu lubang yang dipons hanya diizinkan pada material tegangan leleh tidak lebih dari 360 MPa dan ketebalan tidak melebihi dari 5.600 per FY mm. Nah, selanjutnya untuk pasal 17.3.6 diatur mengenai ukuran lubang suatu baut yang dinyatakan bahwa diameter nominal dari sebuah baut sudah jadi misalkan harus 2 mm lebih besar ya. Jadi untuk diameter lubang itu akan ada toleransi untuk berapa diameter lubangnya ya, harus lebih besar 2 mili dari diameter nominal baut ya, untuk suatu baut yang diameter tidak lebih dari 24 mili ya. Untuk baut yang diameternya lebih dari 24 mili, maka ukuran lubangnya diambil yang 3 mili besarnya ya. Jadi ingat bahwa yang diameter lubang untuk yang diameter bautnya 24 mili toleransinya 2 mili, untuk yang lebih dari diameter 24 toleransinya 3 mili. Luas neto penampang batang tarik tidak boleh lebih dari atau lebih besar dari 85% luas brutonya atau AN kurang sama dengan 0,85 AG, di mana A neto lebih besar daripada 85% AG, di mana AG adalah luas penampang brutonya ya. Nah, ukuran paku atau baut, nah di sini kan tadi sudah dijelaskan teman-teman ya, yang ini tadi. Nah, jadi yang untuk apa namanya diameter nominal baut lubang DN atau diameter lubangnya, sedangkan DN adalah untuk yang diameter nominalnya. Berarti D sama dengan DN plus 2 untuk yang kurang daripada 24. Untuk DN plus ini berarti yang lebih dari
24. Yang ini berarti dia kurang dari sorry, ini kurang dari 24 ya. Oke. Nah, berdasarkan specification of structure joint using STM A325 or A490 bolt preferred by RCSC Komite 2009, ukuran lubang ditetapkan di tabel ini ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi dengan berbagai nominal bolt diameter setengah in, 5/8 in, 3/4, 7/8, 1 atau lebih besar ya. Nanti di sini ada standar diameternya, oversize-nya harus berapa ya. Terus short untuk yang slot-nya width dikali dengan length-nya itu adalah ini ya. Long slot-nya width dikali length-nya adalah segini. Ya, jadi ini untuk informasi dimensi nominal lubangnya. Walaupun kita sudah tahu tadi untuk yang ketentuan standarnya adalah seperti ini. Nah, kita lihat contohnya teman-teman. Contoh 3, hitunglah luas neto dari suatu batang tarik yang menggunakan baut dengan diameter 19. Lubang dibuat dengan metode pancing. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya ada plat 6 kali dengan 100 mili dengan tegangan atau gaya tarik yang diberikan, lubangnya seperti ini. Nah, penyelesaiannya luas kotornya AG-nya berarti 6 kali 100 sama dengan 600 mm persegi. Lebar lubangnya berarti sama dengan 19 ditambah 2. Karena dia kurang dari 24 berarti toleransinya kurang lebih 2 mili. Berarti 19 tambah 2 sama dengan 21 mili. AN untuk luas netonya sama dengan AG dikurang lebar lubang dikali tebal plat. Berarti 600 yang ini berarti dikurang 6 lebar lubangnya ya. 6 dikali dengan 21. Ya, jadi ada lebar lubang 6, ya, tebalnya 6 berarti kali 21 yang ini sama dengan 474. Nah, kurang dari 85% dari AG. Berarti 85% berarti kurang lebih 510 dari 600. AG-nya sorry. AG-nya ya betul 600 ya. Berarti kurang lebih 510. Kemudian contoh 4, plat dengan ukuran 210 kali 8, misalnya contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ini tebal platnya 210, tebalnya 8. Terus kemudian memakai untuk boltnya 16, M16, jarak spasi antar bautnya ada 50 ya. Untuk sisi tepi atasnya 30, terus untuk yang tipikalnya atau yang sama 50-50 ya. Di sini untuk 4A 16 bolt, ada 16 berarti ya ininya. Hole diameternya ada 18 mili. Berarti net areanya berarti B 210 dikurang 4 dikali dengan N-nya berarti ada 4 ya. N-nya ada 4. Lebar lubangnya. Oke. ND-nya berarti 4 ya. Ada 4 yang lubangnya. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti kali 18. D-nya 18 ya. Diameternya 18. 16 ditambah dengan 2 ya. Dikali dengan 8. Tebelnya ada 8 sama dengan 1104 mm. Kemudian kita berikutnya di kondisi efek dari staggered holes-nya, lubang berselang-seling. Kita lihat dulu di sini. Lubang baut dapat diletakkan berselang-seling seperti gambar nanti kita lihat SNI
1729/2002 pasal 10.2.1 diatur mengenai perhitungan teman-teman ya, perhitungan neto ya, penampang lubang yang diletakkan berselang-seling ya. Kita lihat di sininya ya. Dinyatakan bahwa luas neto harus dihitung berdasarkan luas minimumnya ya. Jadi kita lihat nanti potongan 1 dan potongan 2 nih ya. Nah, kita lihat dulu ini misalkan saya punya penampang seperti ini ya. Di sini ada untuk yang jarak horizontalnya, misalnya ini saya ada potongan 1 sama potongan 2 misalnya. Saya potongan 1 sama potongan 2-nya. Berarti di sini ada jarak yang vertikalnya nilainya U, sedangkan untuk jarak yang horizontalnya nilainya S. Nah, dari potongan satu-satu, kita lihat potongan satu-satunya dulu, teman-teman. Diperoleh AN sama dengan, berarti AN sama dengan AG, dikurang N dikali D dikali dengan T-nya. Ya. Sedangkan untuk potongan 1-2, potongan 1-2, 1 ke 2, ya, yang arah ini, ya, potongan 1 ke 2, betul. Berarti di situ AN sama dengan AG dikurang ND T ditambah dengan sejumlah S kuadrat dikali dengan T dibagi dengan 4U. Ya. Ya, di sini ya. Nanti kita lihat S kuadrat dikali dengan T dibagi dengan FU. AG adalah luas penampang kotor, AN adalah luas penampang neto, T adalah tebal plat, D adalah diameter lubang, N banyak lubang dalam satu potongan. Misalkan potong 1 di sini 1. Nanti kalau sejajar dia mungkin sejajar potong seperti ini di 2. Nah, SU adalah jarak antara lubang pada arah sejajar dan tegak lurus atau vertikal dan horizontal. Nah, contohnya kita lihat dulu ya, teman-teman, gampang aplikatifnya ini. Ya. Ingat tentukan minimum dari batang ini ya. Tentukan minimum dari batang ini. Data diameternya batang, bautnya 19 mili, tebalnya 6. Ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada platnya, di sini ada bautnya jadi A, B, C, D. Ya. Kemudian di sini ada jarak untuk yang horizontalnya dulu. Kita lihat dulu jarak antara AB dia 55, BC-nya 50. Kemudian ada jarak dari tepi atas untuk vertikalnya, berarti dari atas, dari sisi serat atas ke A berarti 60. A ke B 60, B ke D 100, D ke serat bawah 75. Nah, pada contoh ini, kemungkinan keruntuhan pada pola berselang-selingnya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi yang pertama nanti ini ada tarik yang terjadi, ini ada S dan G, maka kemungkinan akan ada seperti ini nih, pola keruntuhannya. Ya. Jadi seolah nanti akan tertarik dan ini akan terbelah. Ya. Atau yang kedua, bisa sisinya diagonal ya, seperti ini. Jadi akan sisi yang diagonalnya yang tertarik. Nah, kita lihat dulu teman-teman, untuk luas kotornya AG berarti 6 kali, berarti 60 tambah 60 tambah 100 tambah 75 untuk panjangnya. Jadi 60 tambah 60 tambah 100 tambah 75 untuk panjang, untuk lebarnya ya, lebar platnya. Berarti dapat 1770 mm persegi. Lebar lubangnya berarti 19, untuk toleransinya 2 karena kurang dari 24, 21 mm. Nah, kita lihat dulu potongannya teman-teman ya, potongan AD. Nah, potongan AD yang vertikal dulu kita lihat. Potongan AD, nah di situ AN-nya berarti 170 dikurang dengan 2, ada 2 bautnya tadi ya, dikali dengan 21 dikali dengan 6. Lebar lubang dikali dengan 6-nya ya. 6-nya tadi tebelnya ya. Jadi AN tadi, AN sama dengan rumusnya AG dikurang ND kali T-nya. Ya. Jadi banyaknya lubang berapa, diameter lubang berapa dikali dengan tebelnya ya.
Jadi banyaknya lubang berapa? Berarti ada 2 lubangnya. Terus dikali dengan diameter lubangnya. 21 dikali dengan 6. Ada jumlah 6. Tebelnya itu ada tebelnya 6. Kemudian kita lihat potongan ABD. Potongan ABD berarti yang mana? ABD berarti ABD yang ini ya. ABD ABD itu berarti AN sama dengan 170 dikurang dengan ada 3 baut, berarti 3 dikali dengan lubangnya 21, tebelnya 6. Berarti ditambah dengan 55 kuadrat dikali dengan 6. 55 kuadrat kali 6. Tadi jaraknya ya, jarak horizontalnya 55. Jadi kalau kita lihat rumusnya tadi ini S kuadrat, S-nya jarak horizontalnya dikali dengan tebelnya dibagi dengan FU-nya, 4 FU ya. 4 FU. Jadi di sini ininya berarti 60 berarti yang ini berarti U-nya adalah jarak antar lubang sumbu lubang sejajar atau dengan tegak lurusnya ya. Yang sejajar dan tegak lurusnya. Nah, kita lihat ini berarti dia ABD-nya ini jarak yang ke B-nya 60, jarak yang kita 50 ya. Nah, berarti di sini kita lihat dulu ABD, ya, berarti AB ke B ke D. Berarti di sini 55, 55 tadi yang jarak horizontalnya. Yang ini tadi ya, saya copy aja biar kita gampang lihatnya. Di sini tambahkan di sini. Oke. Nah, ya jadi ABD berarti ABD, kemudian di sini berarti rumusnya 1770 AG dikurang dengan 3 karena dia 3 ya. Dikali dengan 21 kali dengan 6, 21 lubangnya, tebalnya 6 ditambah dengan kita lihat dulu yang AB berarti dia jaraknya 55. 55 kuadrat S-nya ya berarti ya dikali dengan 6 tebelnya dibagi dengan 4. 4 tadi FU-nya berarti 4 dikali dengan jaraknya 60. Terus ditambah dengan yang BD-nya, berarti yang BD-nya berarti 55 sama ya jaraknya 55 nih. Dikali dengan 6 sama tapi yang BD-nya jaraknya 100 nih U-nya. 4 kali 100 sama dengan 1513 mm. Untuk potongan ABC, jadi ABC berarti di sini AN-nya 1170 dikurang dengan 3, ada 3 juga sama, kali 21 lebar lubangnya kali 6, ditambah dengan jaraknya ya. Jadi yang pertama untuk yang jarak horizontalnya 55, yang ke A ke B berarti kali 6 tebelnya dibagi dengan 4 dikali jaraknya ya. Vertikalnya berarti 60 ditambah dengan dari B ke C berarti 50 kuadrat kali 6 dibagi dengan 4 kali jarak dari B ke C 100 sama dengan 1505,125. Periksa apakah syarat AN kurang sama dengan 0,85 AG itu terpenuhi. Nah, kita lihat dulu ya. 0,85 AG sama dengan 0,85 dikali 1770 sama dengan 1504,5. Berarti di sini AN minimum adalah 1504 ya. Jadi kita tentukan luas minimum ya. Ini tadi ya. Contoh soalnya ini tentukan luas minimum ya. Luas minimum dari batang atau AN-nya ya. Oke, itu kemudian kita dapatkan contohnya ini. Ini sudah tadi berarti kita dapatkan itu nilainya ya. Nah, kemudian kita cek untuk yang berikutnya pola selang-seling tidak sebidang ya. Yang berikutnya. Nah, batang tarik umumnya memakai baja berbentuk profil bukan plat datar.
Pemasangan sambungan baut juga bisa berpola selang-seling, namun tidak sebidang ya. Untuk perhitungan perlu dibuat bidang ekvivalen berdasarkan dari garis berat elemen profil atau bidang di tengah tebal masing-masing elemen profilnya sebagai berikut. Nah, contohnya potongan seperti ini teman-teman, misalkan dia untuk potongan sikunya misalkan ya, di sini ada tampak samping sikunya, misalkan sambungan seperti ini teman-teman ya. Untuk yang ini tebal, untuk yang horizontalnya 100, pembagiannya di sini terhadap bautnya yang paling bawah nih ya, berarti di sini 44 50, untuk vertikalnya dia 150, untuk posisi lubangnya nih, lubang 1, lubang 2 berarti di jarak 50, 50 dan 44. Tebelnya di sini ada kurang lebih 12 ya. Oke. 12 jarak separuhnya berarti 6. Nah, ini contohnya teman-teman bidang ekivalennya, bautnya M20. Di sini ada apa namanya, untuk kemungkinan yang kita akan cari ya. Jadi potongan A, ini A ke D, berarti di sini ada BC, kemudian ada potongan E, di sini ada F, G, H ya, yang kita mau cari. Nah, contohnya misalnya profil L 150 kali 100 kali 12, luas penampangnya 2867, diameter bautnya 20 mili, berjumlah ada 8 ya. Jadi ini ada 8. 6, 7, 8. Oke. Ya, di sini penyelesaiannya, lubang untuk bautnya 20 sehingga diameter lubangnya berarti dia kurang dari 24, 20 tambah 20 mili tambah 2, 22 mili, yaitu ukuran dengan memperhitungkan toleransi pelaksanaannya ya. Jadi ini tadi sudah ya. Ini toleransi pelaksanaannya ya. Oke, ikut. Untuk pengaruh kerusakan akibat bor atau pancing dianggap ada diameter imajiner ya. Ini tadi ya. Jadi 22 tambah 2 lagi ya. Jadi ditambahkan lagi toleransi. Nah, jalurnya yang kita lihat di sini adalah A, B, C, D. Ya, jadi A, berarti di sini A, coba lihat. Oke, ini A, B, C, D yang ini ya. Kemudian non staggered, dua lubang yang ditinjau. Jadi di sini berarti jalurnya AN sama dengan AG dikurang NDT berarti 2867, berarti ada 2 tadi ya. Ini hanya 2 saja. Berarti dia 2 kali 24 kali 12 ya, sama dengan 2291. Nah, polanya teman-teman untuk yang jalur E, F, G, H, I, pola selang-seling dengan jumlah total bautnya 3, 1, 2, 3, dengan 2 baut diagonal. Nah, rumusnya AN sama dengan AG dikurang NDT ditambah dengan jumlah dari jarak daripada S kuadrat daripada jarak horizontal dikali dengan T dibagi dengan 4 kali jarak vertikal. Berarti AN sama dengan 2847 sama dengan 3 buah untuk bautnya dikali 24 yang sudah ditoleransi kali T tebalnya, ditambah 35. Yang pertama kita lihat yang F dulu. FG berarti di situ dia jaraknya 35 ya. 35 kuadrat kali 12 dibagi dengan 4 dikali 50. Jaraknya berarti ini 50 ya ini ya teman-teman ya. Jadi F ke G itu jarak vertikalnya 50.
ditambah dengan 35 dari G ke H, berarti 35 juga sama, kuadrat dikali dengan 12 dibagi dengan 4 kali 88. Nah, ini G ke H itu jarak U-nya 88. Jadi kurang lebih 2118 mm. Oke. Saya rasa itu teman-teman untuk pertemuan kita. Kita udah belajar hari ini bagaimana kita mengetahui definisi dari batang tarik. Kemudian kita mengetahui juga untuk tahanan nominal, ya, baik itu dengan perencanaan dengan LRFD dan AST, luas penampang neto, kondisi efek dari Steigerhold lubang yang berselang-seling dan pola selang tidak sebidang. Berikut dengan contoh-contohnya. Oke, baik, saya rasa cukup teman-teman. Saya akhiri, selamat pagi.